Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih nggak bosan-bosan melihat video pembelajaran dari Ustazah Ainun ya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan jelaskan tentang tema 3 dan 4, subtema 4 dan 4 pembelajaran 1 dan 4 SPDP. Banyak empatnya ya nak ya. Nah, di dalam tema ini Ustazah akan menjelaskan tentang kerajinan dari bahan alam ya nak ya. Di samping bahan alam juga ada bahan buatan ya nak. Tapi untuk hari ini Ustazah akan jelaskan tentang terlebih dahulu tentang kerajinan dari bahan alam. Tapi sebelumnya mari bersama-sama sebelum kita mempelajari ini dan kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa Ustazah akan bacakan terlebih dahulu tentang firman Allah. Untuk kali ini Ustazah akan jelaskan firman Allah tentang yang artinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah. Dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Maksudnya di sini adalah kami itu maksudnya adalah Allah ya nak ya. Allah itu kuasa mengeringkan lahan, kuasa memberi hujan, kuasa memberi tanah tandus, kuasa memberikan tanah subur. Jadi semuanya itu hak Allah ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus memelihara apapun yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita ya. Yang tadi tanahnya kering, kemudian diturunkan Allah hujan dan jadi subur, kemudian tumbuh berbagai macam yang juga yang indah, juga yang bermanfaat bagi kehidupan. Maka nikmat mana lagi yang harus kita dustakan adalah rahmat Allah yang sudah diberikan. Jadi sebagai hamba yang taat kepada Allah, mari kita selalu bersyukur, yaitu dengan cara melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi segala. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami arti dari firman ini dan terus menumbuhkan keyakinan dan keimanan dalam hati untuk terus teguh melaksanakan dan istiqomah juga dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Nah, gimana kita lanjutkan dengan materi kita hari ini? Ya, kita akan lanjutkan ya nak ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dari bahan alam adalah merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Ya, nak ya. Jadi kerajinan itu selalu dibuat oleh tangan kita ya. Dengan bahan alam ataupun bahan buatan. Kemudian contoh bahan alam dan buatan. Nah, ini contoh bahan alam dan buatan adalah ini ada cangkang telur, kemudian cangkang kerang, ada daun ranting kering, ada biji-bijian ya, ada jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, padi dan lain-lain. Dan kemudian ada juga bahan alam itu apa yang terdiri dari limbah sampah yaitu kulit pisang dan kulit jeruk keringnya. Nah ya, jadi segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan alangkah baiknya dimanfaatkan. Jadi tidak membuat limbah sembarangan ya nak ya. Nah, kemudian yang ada bahan itu rotan ya, rotan. Kemudian tanah liat, nah ya. Jadi ada beberapa bahan alam dan buah. Nah ya, nah, dapat dipahami. Nah, selanjutnya bahan yang dipergunakan dalam membuat kerajinan selain bahan alam dan buatan itu di samping tadi bahan-bahannya ada juga koran bekas, ada lem foam, kemudian ada pewarna ya. Terus kemudian ada di sini ada gunting, ada pisau cutter, ada pensil, terus ada spidol warna dan lain-lain ya nak ya di sini bahan-bahannya selain bahan alam yang tadi Ustazah sebutkan ya nak ya. Nah,
Kemudian selanjutnya ini berikut contoh kerajinan dari bahan alam ya Nak ya. Nah, ini hiasan dinding dari kacang hijau. Ini kan terbuat alam dari bijian. Nah, ini contohnya ya gambarnya gambar kupu ya. Ini terbuat dari kacang hijau tetapi kacang hijaunya sudah diwarnai ya Nak ya. Diwarnai sesuai dengan keinginan yang membuat. Kemudian ada bingkai foto dari ranting kering ya. Nih ranting bisa ditambahkan dengan aksesori ini dari kertas dan dari rumput kering ya Nak ya, atau daun kering rumput liar ya Nak. Nah, bagus kan? Bisa kita nanti buatnya Nak ya. Nah, kemudian ada juga hiasan dari daun kering. Nah, ini dari daun kering bisa dibuat buku, kemudian bisa dibuat ini tempat tisu dan sampul buku. Nah, sampul bukunya jadi daun daun kering ya Nak ya. Nah, ini adalah semua tadi yang udah Ustazah perlihatkan adalah contoh dari kerajinan dari bahan. Kemudian selanjutnya ada pembuatan dari bahan alam dari cangkang telur ya dan kerang. Ini dari daun dan biji-bijian, sekarang dari cangkang telur. Nah, ini cangkang telur bisa dibuat lampu ya, seperti ini ya, lampu ini ya, lucu kan? Terus kemudian dari mainan, kemudian juga bisa dibuat ini juga dari cangkang telur dan ini juga dari cangkang telur yang sudah diremukkan dan disusun kembali menjadi kotak dan dari cangkang menjadi kotak yang bagus ya Nak ya. Nah, dapat dipahami ya Nak ya? Nah, jadi ini contoh dari kerajinan dari bahan alam. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini hiasan dari kulit buah dan rotan. Nah, ini kulit buah itu jangan sembarangan dibuang ya. Makanya kalau kita mengupas buah, dibagusin aja kulitnya supaya bisa kita manfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, ini di sini ini adalah bunga yang terbuat dari kulit buah salak. Nah, ya, ini buah salak yang ditempel dan dibuat seperti bunga. Kemudian ada kulit jeruk mandarin ya, dibuat lucu dari burung yang lucu. Kemudian juga ada di sini ada nanas ya. Dan nah ini dari rotan. Jadi bisa dibuat pet, tas kecil dan keranjang. Nah, ini termasuk kerajinan yang betul-betul sudah bagus ya Nak ya. Dan ini termasuk semuanya dapat nilai jual loh Nak ya, bisa dijual secara langsung ya Nak ya. Nah, kemudian selanjutnya eh, sudah akan menjelaskan tentang tadi udah dari daun, dari kulit buah, ya, dari biji-bijian, kemudian kulit kerang, cangkang kapang, kemudian juga dari rotan. Nah, sekarang dari tanah liat. Nah, karya hiasan dari tanah liat dapat menggunakan teknik mengukir. Mengukir biasanya menggunakan pahat, mengukir juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar lidi atau tusuk gigi. Jadi diukir pada saat membuat tanah liat itu diukir atau buat bunga atau buat gambar yang lain dengan menggunakan alat-alat lidi atau gigi atau pahat nah ya. Nah, ini contoh, kemudian contoh kerajinan dari tanah liat. Nah, ini di sini ada pot bunga ya, kecil, lucu. Kemudian ada celengan ya. Ini juga terbuat dari tanah liat. Ada mug, kemudian ada vas bunga, ada pot bunga dan piring kecil juga dan lain-lain ya Nak ya. Jadi banyak ini semua terbuat dari tanah liat. Nah, kemudian selanjutnya yang hal-hal yang harus dipersiapkan ya dari di samping ini tanah liat juga termasuk imajinasi kita ya dalam membuat kerajinan. Bisa saja kita harus memikirkan apa yang akan kita buat. Pertama misalnya kita mau membuat bentuk bebek yang enaknya, kemudian atau membuat souvenir-souvenir lain yang lucu-lucu, yang cantik-cantik ya dari tanah liat juga bisa. Atau tadi yang dari kulit jeruk atau kulit pisang atau bahkan kulit buah yang lainnya juga bisa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak ya. Boleh dicoba di rumah kalau ada limbah bekas makanan buahnya yang bisa dimanfaatkan untuk buat kerajinan boleh dicoba ya atau dari bahan-bahan yang lainnya tadi.
Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak ya. Nanti setelah ulangan atau kapan ada waktu kita boleh coba ya membuat kerajinannya ya Nak ya. Yang kemarin kan kita sudah buat kolase, buat namanya kerajinan dari daun kering, dari melukis dengan pakai cotton bud dan membuat kolase dari biji-bijian. Nanti kita coba untuk buat apa dari kulit buah ya Nak ya. Tinggal tunggu waktunya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan. Sebelumnya Ustazah mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian materi ini ya. Juga silakan anak-anak boleh bertanya secara japri kepada Ustazah jika belum memahami atau mengerti materi yang udah Ustazah sampaikan ya. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mari bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu baca Al-Quran setelah sholat 5 waktu dan sholat duhanya jangan sampai ketinggalan. Kemudian jaga wudhunya, tutup aurat jika keluar rumah dengan sempurna, kemudian tutup mulut dan hidungnya pakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa juga selalu berdoa agar semuanya cepat kembali seperti sedia kala. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.